Jadi ada 5 materi di kerajinan ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang perencanaan usaha. Yang kedua tentang produksi usaha kerajinan. Yang ketiga tentang perhitungan harga jual. Yang keempat media promosi. Dan yang terakhir sistem konsinyasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi untuk semuanya. Ya, jumpa kembali dengan Pak Mas Duki. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Prakarya Kewirausahaan kelas 12. Bahasanya yaitu tentang kerajinan. Materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang perencanaan usaha kerajinan berbasis kebutuhan lokal. Ini adalah materi di semester 1 awal di kelas 12. Jadi pada materi ini yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasarnya. Kompetensi pengetahuannya adalah 3.1, yaitu tentang bagaimana memahami perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Kemudian kompetensi keterampilan yang akan dipelajari adalah 4.1, yaitu menyusun perencanaan usaha kerajinan yang berdasar pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Jadi ada 5 materi di kerajinan ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang perencanaan usaha. Yang kedua tentang produksi usaha kerajinan. Yang ketiga tentang perhitungan harga jual. Yang keempat media promosi. Dan yang terakhir sistem konsinyasi. Oke, kita lanjutkan langsung. Yang pertama yaitu tentang perencanaan usaha. Bahwa ide dan analisis usaha. Ide dan analisis usaha pada materi ini adalah bagaimana membuat benda kerajinan tangan merupakan sesuatu yang unik. Sesuatu yang dibuat dengan tangan manusia akan selalu memiliki nilai lebih karena berkenaan dengan perasaan si pembuat. Ya, idenya jadi membuat sesuatu yang namanya kerajinan tangan kan biasanya sesuatu yang unik gitu ya. Sesuatu yang dibuat dengan tangan manusia selalu memiliki nilai lebih karena berkenaan dengan perasaan si pembuatnya, yaitu si pengrajin. Berikutnya pengertian kerajinan tangan. Kerajinan tangan berasal dari kata Sanskerta. Asal katanya adalah kriya yang berarti mengerjakan. Dalam artian khusus, kriya adalah mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan benda atau objek yang mempunyai nilai seni. Seni kerajinan tangan termasuk ke dalam jenis karya seni rupa terapan. Melalui seni kerajinan tangan, kita dapat memperoleh bahan baku di sekitar kita menjadi benda yang bernilai estetis, yaitu benda hiasan, bernilai fungsi, atau dapat dipakai atau dapat dijadikan mainan. Analisis peluang usaha yang dapat kita lakukan yaitu mendesain produk kerajinan yang memiliki fungsi pakai haruslah mengacu pada tujuan pemanfaatannya. Jadi membuat sebuah produk kerajinan yang mempunyai nilai guna ya, nilai pakai gitu ya, ada manfaatnya. Kerajinan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya tempat tisu, tempat pensil, tas belanja, pot tanaman,
kerajinan yang dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan fashion. Misalnya seperti kerajinan yang digunakan sebagai aksesoris busana seperti kalung, gelang, ikat pinggang, dan dompet, serta tas. Sumber daya yang dibutuhkan pada usaha kerajinan ini seperti biasa, ada man, ada money, ada material, ada mesin, ada method, dan ada market. Man berarti manusia yang terlibat di usaha kerajinan ini. Money berarti berhubungan dengan sumber daya uang, tentang anggaran, tentang budgeting uang yang dibutuhkan. Kemudian sumber daya material tentang kebutuhan bahan baku pada usaha yang akan dijalankan. Mesin berarti berhubungan dengan alat bantu usaha yang digunakan. Kemudian metode berarti tentang bagaimana usaha itu akan dijalankan, alur kerjanya seperti apa, prosesnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah marketnya atau pangsa pasar dari produk yang nanti dihasilkan. Berikutnya adalah administrasi dan pemasaran. Dalam dunia pemasaran dikenal istilah 4P, yaitu product, place, price, dan promotion. Dikenal juga dengan bauran penawaran 4P. Yang pertama adalah produk ya. Produk itu berarti berkaitan dengan jenis, dengan bahan, dengan warna, dan kemasan produk yang akan dibuat. Kemudian P yang kedua adalah place ya. Place berkaitan dengan di mana kita memproduksi atau di mana produk itu dapat diperoleh gitu ya. Kemudian yang P yang ketiga adalah price, yaitu berkaitan dengan harga jual produk tersebut. Yang keempat adalah promotion, berkaitan dengan strategi pemasaran, contohnya word of mouth, sosial media, online shop, bazar, penawaran khusus atau diskon. Berikutnya ada cara pemasaran, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ada cara-cara pemasaran. Yang pertama ada word of mouth, sosial media, online shop, bazar, dan pemasaran, dan penawaran khusus. Yang pertama adalah word of mouth. Strategi pemasaran dari mulut ke mulut merupakan strategi yang paling umum digunakan karena mudah dilakukan. Ketika produk kita bagus dan kita berhasil menjual kepada beberapa orang, maka orang tersebut akan bercerita tentang produk kita kepada keluarga dan teman-temannya. Pemasaran dengan strategi ini akan berlangsung efektif jika berhasil membidik kelompok orang yang tepat. Ya. Di sini ada ilustrasinya dari 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke seterusnya. Ya. Seperti simulasi multi level marketing seperti itu. Berikutnya ada online shop. Ya, strategi pemasaran online shop saat ini digemari oleh masyarakat, terlebih di saat pandemi COVID-19 di mana ada pembatasan sosial untuk berkumpul. Cara ini diminati karena memudahkan kedua belah pihak, karena pembeli tidak perlu pergi ke toko dan mungkin penjual tidak perlu menyewa toko fisik untuk berjualan. Dalam online shop, penjual mengunggah gambar produk beserta deskripsi produknya, lalu harus cepat merespon ya chat dari pembeli agar kredibilitas toko bisa meningkat. Berikutnya ada bazar dan pameran. Bazar dan pameran dapat menjadi salah satu wadah pemasaran produk jika terdapat event-event tertentu seperti ulang tahun sebuah kota, perusahaan, atau instansi. Biasanya mereka membuka pendaftaran serta stand agar meramaikan kegiatan tersebut. Itulah kesempatan kita untuk ikut dalam bazar atau pameran pada event tersebut. Berikutnya ada penawaran khusus. Penawaran khusus atau special offering juga mampu menarik perhatian calon konsumen. Penawaran khusus dapat kita lakukan sebagai berikut. Misalnya beli produk dapat produk tambahan, 1 beli 1 gitu ya. Beli 1 gratis 1. Kemudian beli 1 dapat 2.
ada juga diskon potongan harga, ada gratis ongkos kirim, bisa juga dengan pembelian voucher belanja untuk pembelian barang kita di kemudian hari atau di produk pembelian berikutnya, dan masa garansi yang diperpanjang. Berikutnya adalah komponen perencanaan usaha. Komponen perencanaan usaha memuat poin-poin penting terkait dengan perencanaan suatu usaha, antara lain deskripsi perusahaan, analisis pasar, aspek produksi, dan aspek keuangan. Yang pertama, deskripsi perusahaan. Bahwa deskripsi perusahaan itu harus berisi deskripsi umum perusahaan, visi dan misi perusahaan, tujuan perusahaan, jenis usaha yang akan dilakukan, dan penjelasan singkat tentang produk yang dihasilkan. Berikutnya ada analisis pasar. Analisis pasar berkaitan dengan riset pasar. Bagian ini berisi deskripsi lingkungan usaha, target pemasaran, peluang pasar, dan rencana pemasaran yang mencakup penetapan harga, strategi pemasaran, dan perkiraan volume penjualan. Berikutnya ada aspek produksi. Pada aspek produksi terdapat penjelasan mengenai lokasi tempat produk diproduksi, fasilitas dan peralatan produksi, kebutuhan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja, alur proses produksi, kapasitas produksi, serta biaya produksi. Berikutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan berisi analisis keuangan, sumber pembiayaan, dan proyeksi laba rugi. Lanjut, langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Yang pertama adalah perencanaan. Tahap ini bisa dimulai dari riset pasar, riset bahan baku, riset biaya produksi, riset harga produk, hingga riset pemasaran produk. Yang kedua ada pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini kita mulai membuat prototyping atau contoh produk kita, atau langsung memproduksi dalam skala yang kecil. Tahap pelaksanaan ini juga mencakup cara mengemas dan memasarkan produk. Yang ketiga ada analisis keberhasilan dan kegagalan. Setelah dilakukan 2 tahap di atas, maka tahap berikutnya adalah kita bertujuan mengevaluasi yang sudah dilakukan untuk bagaimana tahapan selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Cukup pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.